Ya, dialog rindu sosok Ahok di daerah kita lanjutkan, dan saat ini pemirsa sudah ada beberapa pesan singkat atau SMS yang masuk ke Berita Satu mengenai tema kita kali ini. Kita akan tampilkan. Ini dari Twitter dulu, ada satu mention dari Zahir Mustafa. Mencuatnya sosok Ahok yang kokoh bagi batu karang. Bagai batu karang dan mandiri dalam prinsip seakan-akan memberi hiburan tersendiri bagi rakyat yang punya harapan. Oke, itu dari Zahir Mustafa. Ini bahasanya puitis sekali ya. Kemudian ini dari Ahok Fans Club. Wow. Ini ada apa itu mentionnya? Kemunduran pemberantasan korupsi. Kerinduan pada sosok @basuki_btp, Basuki Cahayapurnama ini ya, atau C. Ahok sang revolusioner. Ini C maksudnya Che Guevara, mungkin diambil dari Che Guevara ya. Oke, itu ada dua mention dari Twitter. Kemudian ini ada SMS dari nomornya berapa ini? 0823311115 sekian-sekian. Sosok Ahok memang perlu di Jakarta, untuk daerah lain sebagian cara bisa diadopsi. Oke, ini menarik sebetulnya. Ini agak apa namanya, mungkin cerdas ya. Maksudnya bisa memilah-milah ya, gitu. Nggak semuanya harus diikutin. Ini dari 081336 742 sekian-sekian. Gebrakan Ahok adalah jurus jitu penerapan nyata revolusi mental ampuh untuk lawan KKN. Oke. Ya, itu tadi ada beberapa Twitter dan juga SMS yang masuk ke kita, Pak Dodi. Ya. Kalau menurut Anda, itu bisa disalahkan apa yang menjadi pernyataan publik ya? Artinya publik ini kalau kita bicara korupsi, itu kan pasti itu apa namanya yang ada di benak mereka ini, anggota dewan, eksekutif ini biasanya seringnya kong kali kong gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ahok di Jakarta ini seolah-olah memberi harapan seperti yang dinyatakan oleh Zahir Mustafa. Menurut Anda gimana, Pak Dodi? Ya, barangkali ada benarnya kesan sementara dari beberapa kawan-kawan yang lewat Twitter maupun SMS tadi untuk seseorang yang memiliki kewenangan untuk memimpin sebuah lembaga yang namanya pemerintah daerah dengan mencoba berkomunikasi secara terbuka kepada publik, itu lalu kemudian diberikan nilai yang tinggi. Positif ya? Positif. Nah, hanya saja memang itu nanti kalau dalam penilaian kami secara pribadi, barangkali nanti akan terseleksi kawan-kawan yang dalam tanda petik membuat anggaran itu kan bukan hanya dari Pemda atau dari DPRD, tetapi adalah dua pihak yang itu saling barangkali tadi disebut kong kali kong tadi itu. Nah, itu nanti lama-lama akan terkikis orang-orang yang suka main-main antara Pemda dan DPRD itu akan ketahuan dan lalu kemudian terpinggirkan. Kalau saya tidak salah pernah juga ada satu seluruh anggota dewan itu tersangkut kasus korupsi ya. Di mana itu? Saya lupa, di Papua gitu kalau tidak salah. Kalau di Papua itu Papua Barat memang pernah kaitannya dengan persoalan meminjam uang dari BUMD setempat. Itu yang lalu kemudian semua menjadi tersangka, terdakwa. Ya, ini menarik. Saya coba ke Kang Bima. Kang Bima Arya. Ya, terputus, nanti kita akan coba sambung lagi. Nah, inilah dia, Pak Dodi. Ini kalau misalkan tadi masyarakat mengatakan, ada yang mengatakan ada yang bisa diadopsi sebagian. Artinya tidak semua yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ini sebetulnya juga cocok seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya tadi. Apa yang mestinya bisa dipilah, diambil dan dijadikan contoh dalam proses yang terjadi di Jakarta ini menurut Anda? Jadi sebenarnya ini persoalan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang. Jadi kalau Pak Ahok dengan ngomong yang sangat terbuka seperti itu, barangkali tidak cocok kalau misalnya itu harus diterapkan
diterapkan di Yogyakarta, Gubernur DIY misalnya. Ini Pak Dodi ini karena orang Jawa ngomongnya halus sekali ya, bicaranya terbuka sebetulnya. Maksud saya gaya Ahok yang sangat terbuka tadi itu tidak cocok misalnya untuk diterapkan Gubernur DIY atau Gubernur Jawa Barat misalnya. Tapi bukankah transparansi, keterbukaan itu menjadi penting? Transparansinya penting, tetapi cara komunikasinya yang lalu kemudian itu perlu penyesuaian dengan lokalitas di Jawa Barat, di DIY dan seterusnya. Berani itu nggak mesti harus bentak-bentak ya? Tidak harus. Itu maksudnya Pak Dodi? Ya, kira-kira seperti itu. Artinya berani juga tidak secara frontal sampai harus dipublikasikan apa yang terjadi sebetulnya. Melawan melawan sesuatu, misalkan kalau ada kejanggalan yang dilakukan oleh Dewan, toh juga tidak mesti harus seperti itu. Maksudnya gitu Pak? Ya, pilihan gaya kepemimpinan masing-masing orang itu tentu menyesuaikan dengan apa yang dihadapi di lokalitas masing-masing. Tapi prinsip dasarnya bagi kami sebenarnya apabila semua kepala daerah itu di dalam rangka mengemban kepemimpinannya itu di dalam menyusun APBD misalnya, itu lalu kemudian di dalam berkomunikasinya tentu itu mempertimbangkan dengan jadwal yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Karena kita bicara anggaran ini juga ini akan bicara soal pembangunan di daerah. Iya, betul. Kalau tertunda saja, ini juga artinya pembangunan juga tertunda. Dan itulah yang terjadi di Jakarta. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, Pak Dodi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Iya.